Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Pemasaran Global akan mempresentasikan materi lingkungan sosial dan budaya dengan anggota Dwi Setiarini 190070, Abirama Arya Putra 190076, Nurul Aini 190093, Muhammad Rihan 190085, Desi Nurmala Putri 190130, Muhammad Khairul 190192, Firman DC 190206, dan Rizky Nova 190069. Aspek dasar dari budaya. Bagi ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya memainkan peran dalam kehidupan dan konteks institusi sosial, termasuk keluarga, pendidikan, agama, pemerintah, dan institusi bisnis. Budaya termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya, budaya tidak tertuju pada penyelesaian yang hanya berlaku sekali untuk masalah unik atau moda gaya yang berganti-ganti. Menurut Geert Hofstede, budaya adalah tatanan kolektif dan pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu orang dengan orang lain. Komponen budaya. Budaya terdiri dari respon yang dipelajari terhadap situasi yang terjadi. Semakin dini respon ini dipelajari, maka semakin sulit untuk diubah. Contoh, selera dan preferensi untuk makan dan minum merupakan respon yang dipelajari, yang bervariasi dari budaya yang satu dengan budaya yang lain, dan mempunyai dampak besar bagi lingkungan pemasaran. Saya, Abirama Arya Putra, akan melanjutkan tentang mencari budaya universal. Budaya universal adalah modus tingkah laku yang ada di dalam setiap budaya. Aspek universal dari lingkungan budaya menunjukkan peluang besar bagi pemasaran global untuk menstandarisasi beberapa atau seluruh elemen program pemasaran. Contohnya yaitu musik. Musik adalah bagian dari semua budaya yang ada, yang diterima sebagai ekspresi artistik dan sumber hiburan. Namun, musik juga bentuk seni yang dikarakteristikan dengan keanekaragaman gaya yang luas. Oleh karena itu, meskipun pada dasarnya musik dapat digunakan secara efektif pada siaran komersial, tipe musik yang cocok di suatu bagian dunia mungkin tidak dapat diterima langsung di bagian dunia yang lain. Selanjutnya yaitu pandangan ahli antropologi. Penghargaan terhadap cara hidup yang berbeda tidak dapat dikembangkan jika seseorang bersikap defensif terhadap cara hidup sendiri. Hal itu harus ditanamkan dalam keyakinan dan kebiasaan orang itu sendiri. Sebagai tambahan, keterbukaan diperlukan bila seseorang ingin menghargai integritas dan nilai dari jalan hidup dan pandangan hidup lain untuk mengatasi kecurigaan. Apabila orang-orang di negara lain mengeluh bahwa orang Amerika, Jepang, Prancis, atau Cina angkuh, tinggi hati atau sombong, maka sikap seperti itu mungkin akan menjadi masalah. Pemasar global perlu mengembangkan pandangan yang objektif, yang mengakui keanekaragaman dan berusaha memahami asal-usulnya. Budaya konteks tinggi dan rendah. Edward T. Hall konsep tinggi dan rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya, konteks rendah pesan nyata membawa sebagian besar informasi dan komunikasi. Sedangkan dalam budaya konteks tinggi, tidak terlalu banyak informasi berada dalam pesan verbal. Contohnya, banyak informasi dalam komunikasi, termasuk latar belakang, asosiasi, dan nilai-nilai dasar dari komunikator. Pemasar global berhadapan dengan mitra dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam. Hal itu merupakan tantangan bagi keduanya untuk mengatasi hambatan komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya yaitu perilaku sosial. Ada sejumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti merugikan bagi berbeda-beda di dalam budaya lain. Contoh, orang Amerika menganggap tidak sopan jika makan di atas piring membumbung, membuat keributan ketika sedang makan, dan bersendawa. Namun sejumlah masyarakat Cina merasa bahwa hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasannya dengan bersendawa. Selanjutnya, sosialisasi antar budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan,
tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku yang ada. Suatu kesalahan jika mengasumsikan apakah suatu itu secara budaya pantas atau tidak berdasarkan pengalaman Anda sendiri saja. Memang tidak selalu perlu bagi seorang pelancong bisnis internasional untuk mengerti tentang apa sebab dari suatu budaya, tetapi penting untuk menerima dan mematuhi ketika berada di negara asing. Yang selanjutnya ialah pendekatan analisis faktor-faktor budaya. Ada beberapa hal dalam mengenali budaya. Yang pertama, awal dari kebijakan adalah bahwa kita tidak akan pernah benar-benar memahami diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, sistem persepsi kita terbatas. Kita nyaris tidak melihat apa-apa. Artinya, sistem pengendalian syaraf kita hanya bekerja jika ada sinyal masukan berbeda dari yang kita harapkan. Yang ketiga, kalau kita mengenali atau menangkap tingkah laku aneh, ada sesuatu yang di belakang tingkah laku tersebut, yaitu sistem budaya, keyakinan, dan nilai yang tidak kita pahami. Yang terakhir, bila kita ingin menjadi lebih efektif dalam budaya asing, kita harus mencoba memahami motif dan nilai pada budaya tersebut. Yang selanjutnya ialah tipologi budaya Hofstede. Kurt Hofstede berasumsi bahwa budaya bangsa yang berbeda-beda dapat diperbandingkan dengan 4 dimensi. Yang pertama, jarak kekuatan, yaitu tingkatan yang mengaruhi kekuatan yang diterima anggota masyarakat, bahkan diharapkan bahwa kekuatan didistribusikan secara tidak merata. Yang kedua, refleksi, merupakan tingkatan di mana individu dalam masyarakat diintegrasikan ke dalam kelompok yang bersatu. Yang ketiga, maskulinitas, menggambarkan suatu masyarakat di mana pria diharapkan menjadi seorang yang tegas, kompetitif, dan peduli dengan kesuksesan materi, sementara wanita memenuhi peran mengasuh dan peduli dengan peranan keselamatan anak. Yang terakhir adalah pencarian kebenaran pria, artinya menghindarkan ketidakpastian merupakan tingkat di mana anggota masyarakat tidak nyaman dengan situasi yang tidak jelas, mendua, dan tidak terstruktur. Kriteria dan persepsi referensi diri sendiri. Atau tentukan masalah dalam sifat budaya, kebiasaan, atau norma negara sendiri. Jangan menyatakan pendapat tentang suatu nilai. Pisahkan pengaruh SRC dalam masalah dan teliti dengan hati-hati, dan tentukan masalah tanpa pengaruh RSC dan pecahkan untuk suatu pasar luar negeri. Pelajaran yang diberikan SRC ini sangat vital. Keahlian kritis dari pemasar global untuk tidak membuat persepsi yang standar, kemampuan untuk melihat apa yang ada dalam suatu budaya, meskipun keahlian ini sama bernilainya baik di negara asal maupun di luar negeri. Bagi pemasar global, keahlian itu tetap merupakan sesuatu yang kritis karena kecenderungan yang meluas terhadap etnosentrisme dan menggunakan kriteria referensi diri sendiri. CRC dapat menjadi tekanan penolakan yang sangat kuat dalam bisnis global. Jika lupa untuk mengeceknya, dapat memicu kesalahpahaman dan kegagalan. Sensitivitas lingkungan. Sensitivitas lingkungan merupakan tingkat di mana produk-produk harus diadaptasi terhadap kebutuhan budaya yang spesifik di pasar nasional yang berbeda-beda. Manfaat dari pendekatan ini adalah untuk memandang produk atas rangkaian kesatuan dari sensitivitas lingkungan. Pada tingkat pertama dari rangkaian produk-produk yang tidak memiliki sensitivitas lingkungan tidak membutuhkan adaptasi yang signifikan terhadap lingkungan di pasar dunia yang beragam. Pada tingkat akhir dari rangkaian kesatuan itu adalah produk-produk yang sangat sensitif terhadap faktor-faktor lingkungan yang berbeda-beda. Perusahaan dengan produk-produk tidak sensitif terhadap lingkungan akan menghabiskan sedikit waktu untuk menentukan kondisi pasar lokal yang spesifik dan unik karena produk itu pada dasarnya universal. Semakin tinggi sensitivitas lingkungan produk, semakin tinggi kebutuhan bagi para manajer untuk mengenali kekhususan negara atas ekonomi, regulasi, teknologi, sosial, dan kondisi lingkungan budaya. Sebagai contoh, McDonald memperoleh sukses besar di luar Amerika Serikat dengan mengadaptasi jenis-jenis menunya dengan selera lokal. Pada lingkungan sosial dan budaya, pengaruh pemasaran produk industri. Beberapa faktor industri dapat menunjukkan sensitivitas lingkungan yang rendah. Sebagai contoh, dalam kasus chip komputer atau
tinggi seperti dalam kasus generator turbin, yang mana kebijakan pemerintah untuk pembelian nasional menunjukkan tawaran dari penawaran asing tidak menguntungkan. Strategi pertumbuhan Motorola di tahun 1980-an adalah bahwa mereka ingin memasuki pasar Jepang, maka perusahaan memutuskan untuk menjadi pensuplai bagi Nippon Telepon dan Telegraph. Yang selanjutnya ada lingkungan sosial dan budaya, pengaruh pemasaran produk konsumen. Pengamatan dan studi menunjukkan bahwa tanpa tergantung pada kelas sosial dan pendapatan, budaya mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkah laku konsumsi, penggunaan media, dan kepemilikan barang yang tahan lama. Produk konsumen mungkin sensitif terhadap perbedaan budaya daripada produk industri. Yang berikutnya yaitu komplikasi lintas budaya dan saran pemecahannya. Kegiatan pemasaran global dilaksanakan dalam lingkungan yang selalu berubah oleh bauran ekonomi, budaya, dan tekanan sosial. Dalam meletakkan perspektif global, kita harus menjawab satu hal. Bahkan dalam transaksi komersial yang mana semua pihak termasuk dalam masyarakat konteks rendah. Contoh, Amerika Serikat dan persyaratan perjanjian dituangkan dalam bentuk hitam dan putih. Pemahaman yang berbeda atas masing-masing kewajiban setiap pihak seringkali terjadi. Mengenai cara-cara melakukan sesuatu di negara asing, terutama hubungan pribadi, pengusaha internasional harus mempunyai persiapan dan kehendak yang sebanding untuk mempertimbangkan manfaat mengakomodasi tata cara budaya negara tuan rumah dalam melakukan bisnisnya. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.